أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Faqatil, maka peranglah kamu wahai Muhammad fi sabilillah, di jalan Allah. La tukallafu, Allah tidak membebani kepada kamu. La tukallafu, tidak dibebani kamu, illa nafsak, kecuali sesuai dengan kewajiban kamu, sesuai dengan kesiapan kamu. Wa harridil mu'minin, dan berilah semangat kepada orang-orang yang beriman untuk berperang di jalan Allah. Semangatilah orang-orang mukmin untuk berperang di jalan Allah. Asallahu ayyakufa, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, akan menghadapi ba'sal ladzina kafaru, kekuatan orang-orang kafir. Nanti yang menghadapi Allah Subhanahu wa taala orang kafir itu. Kalau orang yang maju perang, penentu kemenangan bukan dia, tapi penentu kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu asyaddu ba'sa, dan Allah paling dahsyat ya kekuatannya. Allah paling hebat kekuatannya. Dialah Allah yang maha kuat. Makanya di dalam kalimat takbir nanti kalau Idul Fitri, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Dialah Allah yang memporak-porandakan musuh-musuhnya sendirian. Niku ngoten. Wa syadda tangkila, dan Allah sangat berat memberikan azab kepada orang-orang kafir. Azabnya Allah kelak di akhirat sangatlah berat. Niki Pak, dengan ayat niki ya'muru ta'ala abdahu wa rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayyubashirul qitala bi nafsihi. Niki, jadi Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada nabinya kalau mau berperang di jalan Allah. Wa man nakul anhu fala alaihi. Demikian juga orang yang tidak siap untuk berperang, maka ini terpulang kepada dirinya sendiri. Kenapa? Maka Allah menyampaikan, Allah tidak membebani, kamu tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesiapan kamu. Niku ngoten. Makane iki Pak, niki ayat niki siap kabeh kira-kira perang ya. Siap. Temene lho Pak ini. Masyaallah. Dan niki maaf, saya pernah jumpa nggih dengan orang yang masih memiliki pemahaman seperti itu nggih. Jadi ini kan perintahnya suruh perang, maka orang kafir kita musuhi aja. Ya, itu Pak, kita lawan, kita bom mereka. Itu Pak, itu begitu.
ya masih punya pemahaman seperti itu. Kemudian dia yang bersangkutan diskusi sama saya, Pak. Diskusi sama saya, mengkritik orang-orang tabligh itu menggunakan ayat-ayat perang tapi untuk kepentingan dakwah. Berarti ini pengecut katanya begitu. Gocik, pengecut. Ini kok ngoten. Daripada hurut katanya dia, mau 4 bulan 40 hari, ayo maju perang ke Palestina. Nah gitu Pak. Atau kalau nggak ke Palestina sini, kita buat medan perang di sini. Dan waktu itu, kalau pernah berhadapan dengan orang yang semacam itu. Ya, ini saya hanya memberikan gambaran Pak, bahwa mereka-mereka yang berpemahaman ngebom sana ngebom sini, bahkan bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu menggunakan ayat-ayat seperti ini. Saya hanya menyampaikan pada jenengan, jangan kaget. Ini di ayat ini Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung untuk berperang menghadapi orang-orang kafir. Masya Allah. Dan ini orang ini kritis sekali. Ini ya, kalau teman-teman tabligh di seluruh dunia ini perang bareng, dikomando sama pimpinannya perang, nah, di seluruh dunia bisa dikuasai. Saya ngomong ngoten iki versi ini, kenapa kok nggak perang-perang katanya mereka. Saya sampaikan dulu Nabi, setahu saya yang saya pelajari, dulu Nabi perangnya itu juga dengan perintahnya Allah. Loh ini kan Quran sudah memerintahkan. Iya, Quran detail perintah, tapi Nabi tidak serta-merta langsung ada orang kafir diperangi, enggak. Bahkan banyak ayat juga yang mengajak orang kafir dialog. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Di ayat itu Nabi mengajak dialog dengan orang-orang kafir. Enggak setiap orang kafir terus dipateni, enggak. Kapan Nabi? Ada perintah langsung dari Allah, karena Nabi itu wama yang tiqu anil hawa il huwa illa wahyu yuha. Makanya ini perintah umum, kondisional. Dan nanti kalau untuk maju perang ini ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Termasuk beberapa waktu lalu sudah kita bahas terkait dengan bagaimana kronologinya Nabi perang Uhud. Ya, sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Itu begitu. Tetapi kalau ulama-ulama tabligh, beliau memberikan jawaban bahwa kalau ayat-ayat jihad, ayat-ayat perang digunakan sebagai ayat dakwah, itu tidak salah. Kenapa? Karena tujuan perang dan tujuan dakwah itu adalah sama. Tujuannya apa? Supaya orang mendapatkan hidayah. Nah itu. Makanya apakah kalau nanti sudah damai, kondisinya tidak ada perang, kemudian kita tidak maju perang? Padahal kewajiban dakwah itu terus menerus. Bahkan dakwah itu merupakan jalan hidup. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Kewajiban dakwah melekat pada
setiap individu umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah sama jihad tujuannya sama, supaya orang mendapatkan hidayah. Perang bukan tujuan, dakwah juga bukan tujuan. Bahkan kalau tujuannya dakwah adalah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tujuannya dakwah adalah untuk perbaikan diri, yuslih lakum. Hati kamu nanti akan diperbaiki oleh Allah. A'malakum, amal-amal kamu akan diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi tujuannya dakwah ini adalah untuk perbaikan diri dan hidayah untuk dia, untuk yang bersangkutan yang berdakwah, dan juga untuk umat. Nah, seperti itu. Masya Allah. Maka dari itu, itulah khazanah pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Kita juga jangan menyalahkan siapapun, ya. Kalau dia punya dalilnya Quran, monggo, tapi yang jelas kita belajar dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, bagaimana memahami ayat-ayat ini dengan benar. Terus ini Pak, ini bahasanya faqatil fi sabilillah. Ini Allah meminta langsung, ya, memerintahkan langsung kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dan ini levelnya tinggi, langsung berperang. Ini Nabi itu orang yang sempurna, figur yang sempurna. Perintah kepada umat itu seringkali Allah menisbatkan perintah itu kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Maksudnya perintah ini bukannya kepada Kanjeng Nabi, kepada seluruh pengikutnya. Tetapi Kanjeng Nabi itu adalah figur contoh. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makanya karena figur contoh, yang jadi contoh ya pimpinannya sendiri berangkat gitu. Masya Allah. Saya juga sebetulnya yang di depan ini susah Pak, sedih sebetulnya Pak. Saya nyuruh teman-teman ayo keluar 40 hari 4 bulan, aku dewi gak metu Pak. Ini teman-teman begitu. Harusnya yang di depan namanya imam, pimpinan, memberi contoh. Kalau mau berjuang, ayo berjuang gitu. Ya memberi contoh. Ayo berjuang. Aku tak lungguh ae ning kene. Lah niki pemimpin dia. Nabi tidak seperti itu. Ya. Ini yang skala. Makanya di dalam yang lebih mendekati dengan jihad, ayat-ayat jihad seperti ini adalah dengan seperti teman-teman tabligh keluar di jalan Allah. Ada yang 4 bulan ini lebih mendekati dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Di dalam ayat yang lain, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkat dengan diri dan harta sendiri. Pak, kalau berjuang bangun masjid gimana? Sama, itu di jalan Allah juga. Ya, Pak, bangun pesantren, iya, itu juga di jalan Allah. Pak, muruk ngaji, iya, itu semua di jalan Allah. Bahkan man kharaja li thalibil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang yang lagi ngeten iki lungguh ngeten iki ya di jalan Allah. Maka karo ngombe-ngombe, karo ngantuk-ngantuk, liar-liar iki di jalan Allah. Tapi mungkin teng wingking Pak, enten keterangan nih Pak. Pun niku ngoten. Makanya yang praktek yang lebih mendekati di dalam suasana tidak perang ada praktek
teman-teman lagi kurut fisabilillah, maka itulah praktek yang mendekati dengan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah terkait perang dan jihad di jalan Allah, karena tujuannya sama, yakni tujuannya supaya umat diberi hidayah oleh Allah. Niki keterangan hadis an Abi Ishaq qala sa'altu Barok bin Azib ar-rajulin yalqa ma'ati minal adwi fayuqatil fayakunu mimman qala Allahu fihi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Qala qad qala Allahu ta'ala li nabiyhi faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Niku ngoten. Dari Ibnu Ishaq, aku bertanya kepada Barok bin Azib radhiyallahu anhu tentang seorang laki-laki yang bertempur melawan 100 orang. Ada seorang laki-laki nekat musuhe wong kafir 100 didepeki ijen. Niki ngoten. Fayuqatil fayakunu mimman qala Allahu fihi, maka dia berperang. Apakah orang ini termasuk yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah? Janganlah kalian mencampakkan diri kalian di dalam kehancuran. Ini ana wong takok tenggene Barok bin Azib radhiyallahu anhu. Nah enek wong tempur wong siji lawan wong 100 musuh wong kafir, apakah termasuk dalam ayat surat Al-Baqarah 195, janganlah engkau campakkan diri kalian dalam kehancuran? Maka Barok bin Azib radhiyallahu anhu menjawab, qad qala Allah ta'ala li nabihi, Allah berfirman kepada nabinya, berperanglah kamu di jalan Allah. Allah tidak dibebani seseorang itu kecuali atas kesiapannya sendiri, dan berilah targhib semangat kepada orang beriman untuk maju ke medan jihad. Niki jawab Barok bin Azib, iku gak masuk kategori iku masuk kategori ayat iki menjalankan perintah Allah. Karena dia siap, ya sudah, itu menjadi kewajiban dia, karena dia memiliki kesiapan untuk menghadapi orang kafir 100 walaupun sendirian. Dan Nabi pun memberi semangat seperti itu supaya maju ke medan perang, bukan kehancuran, bukan. Kalau dia mati Pak, bukan gagal. Engko jarene iki wong sitok nglawan wong 1000, wong 100 konyol, mboten. Nah, di dalam prinsip jihad dia tidak konyol, Pak. Karena apa? Karena kalau dia mati sebagaimana di dalam surat Yasin, qilat khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Nanti kalau mati bukan mati, tapi dia langsung masuk surga. Nah, orang yang sukses itu ngoten. Pun Masya Allah. Niki lagi wa kadza rawahu Ibnu Marzaweh min tariqin Abi Bakrin ila akhirih, summa qala Ibnu Marzaweh hadatsana Salman ila akhirih. Niki hadatsana Muslim bin Abdurrahman ila akhirih. Niki terus an Barok bin Azib qala lama nazarat al Nabi sallallahu alaihi wasallam faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa haridil mu'min qala wa qad amaroni rabbi bil qitali faqatilu. Niki ketika turun ayat ini dari Barok bin Azib radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat ini faqatil fi sabilillahi la tukallafu nafsaka wa harridil mu'minin ila akhirih, maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya,
Allah telah memerintahkan kepadaku, Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk berperang. Faqatilu, maka berperanglah kalian, siaplah kamu maju ke medan perang. Niku ngoten. Nggih. Lah nek niki lho Pak, iki perintah Allah aku apa ya roh saiki. Nek aku nabi oleh perintah Allah. Nek diperintah Gusti Allah niku napa? Lah nek wong kafir melawan kita, datang kepada kita nggawa gaman, ya kuwi perintahe Gusti Allah, wujude kuwi ya lawanen. Niku ngoten. Maksude aja mlayu. Niku ngoten. Wa haridil mu'minin ay alal qitali waraghibuhum fihi. Lah niki lho. Wa haridil mu'minin ngendikane Ibnu Katsir artinya adalah ay alal qital, berilah semangat kepada orang yang beriman untuk maju ke medan perang. Waraghibuhum fihi, dan berilah semangat, wasyaja'ahum alaihi, dan bakar mereka supaya ada keberanian untuk maju ke medan. Ini perlu dipompa Pak. Makanya untuk siap itu diberi pemanasan. Dipanasi Pak, kabeh niku wong gak gelem Pak, gak siap Pak. Tapi kalau dipanasi niku mari siap. Ini makanya ini teman-teman anak-anak ini apa namanya yang lagi urut, kalau bayan itu memberi semangat, bukan guyon, ya, bukan main-main. Beri semangat, bakar semangatnya orang-orang supaya ada istiqdad, kesiapan untuk pergi keluar di jalan Allah. Niku ngoten. Niki Masya Allah loh. Makanya ini bukan main-main, bukan main-main. Kama qala lahum sallallahu alaihi wasallam yauma badrin wa huwa yusawi sufuf qumu ilal jannati arwa samawati wal ard, sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberangkatkan pasukan ke Badar. Maka Nabi bersabda kepada mereka ketika memimpin barisan safnya, ya, barisan perang. Ketika barisan pasukan disiapkan oleh Nabi, maka Nabi memberikan semangat kepada pasukan muslim. Niku Pak. Apa semangatnya? Memberi semangat, kumu, berdirilah kalian ilal jannati, menuju surga. Ya, caranya membakar semangat itu dengan ditarghib fadilah. Kalau kamu maju jihad, nanti berdirilah kalian menuju surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu Pak. Makanya kalau eling Pak, saya ingat bahwa waktu di Pakistan itu Pak, saya di Pakistan dulu itu, saya masih kecil dulu Pak, badannya kecil gitu, dikira anak-anak kalau di sana. Dikira anak-anak, wis awake cilik, endek, ireng bisa. Dikira arek-arek Pak. Itu Pak. Nah kayak saya kan ya enggak enak Pak. Situ yang saya disuruh ceramah Pak. Dikasih kursi, bukan di masjid Pak, di perapatan Pak. Di perapatan dikon ceramah. Nah itu saya kan seperti di sini kan pelan-pelan ya kayak seperti ini, penyampaian seperti ini. Orang-orang sana ternyata enggak gitu, gini, yang semangat gitu Pak. Waduh. Jadi orang-orang sana begitu. Jadi ruhul jihadnya luar biasa Pak. Wah. Orang sana Pak yang dengarkan itu bawa ini Pak, bawa saya dipeluk Pak, ini bek peluru Pak. Dipeluk gini, saya ngeredek juga. Wah ini nak jeblok.
Itu di perbatasan Pak, Pakistan dengan Afghanistan seperti itu dulu. Masya Allah, orang sana begitu semangat gitu. Masya Allah. Makanya ini di dalam beberapa riwayat Nabi ketika khutbah Jumat pun intonasinya adalah intonasi memberi semangat, membakar semangat untuk beramal, memberi semangat untuk beramal. Itu begitu. Masya Allah. Waqad waradat ahadits katsiratan fit targhibi fi dzalik, dan banyak sekali hadis-hadis yang lain yang isinya memberikan semangat kepada umat untuk beramal dan berjihad di jalan Allah. Famin dzalika marwahul Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man amana billahi wa rasuli wa iqamis sholati wa atiz zakah, ya, wa aqamas sholah wa ataz zakah wa shoma ramadhana kana haqqan 'alallahi ayatul jannah. Hajara fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati walada fiha. Qalu ya Rasulullah afala nubashirun nasa bidzalika? Qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'adallahu lil mujahidina fi sabilillah baina kulli darajatain kama bainas sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdausa fa inna wasul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafjuru anharul jannah. Waruya min hadisin Ubadah wa Mu'adz wa ibnu Abi Darda nahwa dzalik. Ini Pak, Masya Allah. Ini termasuk targhibnya Nabi bagaimana khutbahnya memberi semangat kepada orang untuk berjihad di jalan Allah itu begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan utusannya, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk masuk surga. Baik dia itu mau hijrah di jalan Allah atau bahkan duduk di rumahnya sendiri, di tempat dia dilahirkan, maka orang ini pasti akan masuk surga. Wis gak perlu jihad Pak, gak perlu berjuang, gak perlu lungguh tok ning omah ngibadah, pokoknya 5 rukun Islam 5 dilakoni, wajib masuk surga. Penak nggih. Ora usah berjuang, gak usah urut 4 bulan 40 hari mboten perlu. Niki koma tapi mboten perlu niki koma urung titik. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan kabar gembira kepada orang-orang terkait dengan perkara ini? Ya Rasul, sampaikan saja kepada semua orang. Itu ternyata waktu itu Nabi memberikan instruksi kepada sebagian para sahabat, enggak semua orang. Kenapa enggak sampaikan aja kepada semuanya? Ternyata untuk masuk surga itu enak ngono tok wis, mlebu swarga. Maka Nabi SAW bersabda, meneruskan sabdanya, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat tingkatan surga, dan derajat yang tertinggi, yang teratas diperuntukkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, sing paling dhuwur. Nak perkara niku wau sampean ning omah turu mlebu swarga. Long wingi nggih pun sampene kok. Nggih, afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa qumu indan nasifinian tadkhulul jannata darussalam. Menyebarkan salam, memberi makan, saling silaturahim, bangun di malam hari, masuk surga. Lho niku gampang. Mlebu surga niku gampang, tapi nak pengin swarga sing paling dhuwur ya niku berjihadlah kamu di jalan Allah. Nak gawe nek perang dakwah ngoten lho maksude jane. Masyaallah. Baina kulli darajatain kama baina samai wal ard, dan perbedaan antara satu derajat dengan derajat yang kedua di atasnya itu seperti perbedaan langit dan bumi. Ya nak pengen
mlebu surga kelas embek ya wis angkermo ning omah kelonan terus rukun Islam dilakoni niku mengke swargane kelas embek nak mau VIP berjuanglah kamu di jalan Allah niku ngoten. Masya Allah. Maka kata Nabi, apabila kamu meminta surga, mintalah kepada Allah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu berada di tengah-tengah surga dan paling tinggi derajat surga, yakni surga Firdaus, dan di atasnya surga Firdaus itu ada arsy-Nya Allah. Dan dari surga Firdaus itulah mata air surga itu mengalir, sumbernya berada di surga Firdaus. Niku diriwayatkan dari Ubadah, Mu'ad dan Abi Darda seperti itu. Pun ngoten mawon nggih. Lanjutane minggu depan. Ngoten mawon nggih. Makane naik pengen swarga eksekutif VIP nggih, berjihad di jalan Allah. Makane naik mboten siap nggih, mboten napa-napa. Hidup itu pilihan. Nggih, pilihan. Makanya Nabi hanya memberi semangat. Saya beri semangat. Siapa yang la tukallafu illa nafsak. Jadi yang berangkat berjuang, yang ada kemampuan, ada semangat untuk meraih derajat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun boten mawon nggih. Siap betul nggih. Budal Palestina siap. Lah sapa sing budal no. Jarene arek-arek open pinter ya. Karo Pak Anies lho. Iya ayo. Ngono ten nggih. Tak mboten siap Palestina nggih niki mawon nggih kari kanca-kanca jamaah, kanca-kanca saking santri saking Temboro. Mriki monggo dikancani ngoten mawon nggih. Enten silaturahim niki ngoten. Nah mboten siap melih ya istiqomah ngaji Rebu. Rebu Kamis. Ngoten nggih kirangan niki 100 tingkatan ning awake dhewe oleh nomor piro mboten ngerti kula nggih. Yang penting kita berpacu berusaha untuk meraih surga yang tertinggi. Kula jane nggih niat niki pengen nggih medal ngancani kanca-kanca ngeten iki masyaallah. Nah iso jadi 4 bulan. Nah jarene wong yo gak 4 bulan setahun jarene ngono. Setahun. Ya gak apa-apa setahun. Pun ngoten mawon kita tutup dengan doa majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.